sana, kita harus on time. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang sudah memasuki waktu-waktu yang tersisa dari keberkahan Ramadan dan ini merupakan kajian yang terakhir. Insya Allah, mudah-mudahan yang terakhir ini bukan terakhir dalam hidup kita, tetapi hari-hari akhir Ramadan ini dan bisa bersambung dalam kajian kita yang akan datang. Ya, jadi ada 4 hal yang sangat-sangat penting amalan sesuai dengan judul agar kita tidak lepas dari tangan Allah. Karena dalam hidup ini cuma ada 4 kejadian, tidak lebih ya. Jadi kalau 4 kejadian ini kita bisa jaga dengan baik, 4 amalan ini, insya Allah kita akan merasakan keberkahan dalam hidup ini. Jadi dalam hidup ini cuma ada 4 kejadian. Satu, kita dapat nikmat dari Allah setiap saat. Yang kedua, kita akan dapat ujian, musibah dari Allah. Itu juga ada. Tapi bisa sedikit dibanding nikmat yang ada. Yang ketiga adalah kita akan berbuat amal karena bukan setan. Dan yang keempat, kita juga pasti ada tergelincirnya. Nah, berikut ini 4 kunci yang penting yang harus kita pelajari sampai paham dan bermujahadah untuk bisa mengamalkannya. Yang pertama adalah kalau kita mendapatkan nikmat, maka rumusnya adalah, kuncinya adalah syukur. Kita sudah tahu ilmu syukur, tapi apakah paham atau tidak? Jadi tingkatannya begini ya, tahu, kemudian paham, kemudian bisa, lalu istiqomah. Nah, tahu itu masih jauh ke bisa. Jadi tahu syukur belum tentu bisa syukur, jauh-jauh. Bisanya bersyukur kalau paham. Nah, paham ini kuncinya adalah belajar dengan niat dan belajarnya sungguh-sungguh. Apa itu syukur? Kalau diibaratkan, orang bersyukur itu adalah seperti gajah makan rumput, tapi bisa jadi besar sekali. Atau pohon hanya disiram air, tapi bisa menjadi rindang. Nah, seperti itulah syukur itu. Jadi amalan yang sedikit, tapi bisa berbuat sangat banyak. Nah, nikmat dari Allah ini datangnya setiap saat. Mulai dari nikmat penciptaan, nikmat pengurusan, nikmat diberi akal, nikmat diberi hidayah, nikmat diberi taufik mengamalkan. Ini nikmat semua. Termasuk nikmat sehat, nikmat, banyak sekali ya. Sampai dalam surat Ar-Rahman, berapa? 32 kali. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Itu surat sesudah 13 tahun dakwah Rasulullah. Sebelum keluar surat Al-Kafirun, sebetulnya Ar-Rahman dulu untuk mengingatkan betapa melimpahnya nikmat mana lagi yang akan kau dustakan. 5 kunci syukur. 1, hati yakin bahwa semua nikmat ini milik Allah dari Allah. An-Nahl 35 ya. Wa ma asobakum ma asobakum binikmatin faminallah. Semua nikmat itu datangnya dari Allah. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun datangnya dari Allah. Ya. Sedangkan makhluk bukan sumber tapi jalan. Jadi orang syukur itu ciri khasnya adalah meyakini semua nikmat ini milik Allah, dari Allah, dan makhluk hanya jalan. Sehingga dia tidak merasa memiliki dan dia tidak berharap dari selain Allah. Jadi semakin kita berharap dari selain Allah, sebetulnya kita belum masuk ke wilayah syukur. Ya, karena kita masih, atau kita merasa ini adalah hasil jerih payah saya.
ini adalah hasil perjuangan pengorbanan saya. Nah, ini belum syukur. Kalau masih sayanya ada, itu belum syukur. Orang syukur ini memang Allah mau ngasih saja, bukan karena pintar, bukan karena kerja keras, bukan karena eh, dia profesional, tidak, karena Allah mau ngasih saja. Ya, orang syukur itu begitu. Dia kerja keras, dia profesional, tapi itu sebagai ibadah, bukan sebagai penyebab karunia. Penyebab karunia cuma karena Allah mau ngasih saja. Ya. Nah, yang kedua, syukur itu adalah lisan selalu memuji Allah dalam segala keadaan. Jadi afdhalud doa, alhamdulillah. Doa yang paling afdol itu adalah ucapan hamdalah, alhamdulillah. Oleh karena itulah orang-orang yang bersyukur itu hilang dirinya karena yakin segala puji hanya milik Allah. Jadi enggak sibuk ingin dipuji, dinilai orang. Orang-orang yang sangat ribet dengan ingin pujian orang itu belum termasuk ahli syukur. Artinya belum dijamin. Oh, mungkin ada yang nanya, apa sih keutamaan syukur? La in syakartum la dan nakum. La ini adalah harfu taukid yang artinya kalau la pendek itu benar-benar. Jadi kalau jika kamu syukur benar-benar akan ditambah. La in syakartum la dan nakum. Dua kali itu lahnya. Benar-benar bakal ditambah. Jadi nggak bisa enggak. Janji yang tidak akan dipungkiri, sesuatu yang pasti terjadi, kalau kita syukur akan ditambah. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah berterima kasih kepada yang menjadi jalan nikmat. Ini penting ya, karena kita suka mengabaikan. Jadi Rasul bersabda begini, man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri yang kecil-kecil dari Allah, dia tidak bisa bersyukur terhadap yang besar. Man yang lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak mensyukuri berterima kasih kepada manusia, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Luar biasa ini. Jadi seperti anak berbakti ke orang tua itu sebetulnya syukur. Santri khidmat ke guru itu juga syukur. Dan kepada ibu-ibu, hati-hati ini sabda Rasul tentang sebagian besar penghuni neraka itu wanita. Karena menurut Rasulullah kufur terhadap Allah bukan kufur terhadap suami. Seperti apa? Jadi kalau suami melakukan kesalahan, maka hilang semua kebaikannya, seakan-akan habis oleh satu kesalahan ini. Nah, inilah yang berbahaya yang disabdakan Nabi kalau kita tidak bersyukur. Lalu, apalagi manfaatkan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Punya kening pakai sujud, punya mata pakai baca Quran dan kebaikan lainnya, mulut dipakai zikir, punya harta banyak sedekah, punya rumah, punya kendaraan. Pokoknya apapun yakini milik Allah, gunakan untuk mendekat ke Allah, itu syukur. Itulah sebabnya orang yang banyak sujud, banyak baca Quran, banyak zikir, pasti hidupnya diberikan nikmat oleh Allah. Lalu yang kelima, at-tahadus binikmah, menampakkan nikmat. Itu boleh. Jadi kita punya sesuatu dibeli, boleh. Asal siap untuk yaumal hisab. Dan kalau orang mengetahui tentang yang kita miliki, segera kita alihkan. Ini adalah titipan Allah. Ini adalah milik Allah. Ini adalah amanah Allah. Ini adalah ujian dari Allah. Gitu. Rumah, mobil, semua ya harus diyakini semuanya adalah milik Allah, titipan Allah, amanah Allah, dan ujian dari Allah. Sehingga orang yang melihat apa yang kita gunakan diharapkan jadi ingat ke Allah. Dua, kita akan dapat ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiri sabirin. Tidak punya pilihan, kita harus paham sabar dan belajar sabar. Sabar itu artinya apa?
menahan diri, mengendalikan diri, mengontrol diri, sehingga ucapan, tindakan kita adalah pada koridor yang Allah sukai. Itu sabar, ya. Makanya disebut orang yang beruntung itu tawasobis sober. Orang itu bermasalah karena tidak bisa mengontrol dirinya. Tidak bisa mengendalikan mata, tidak bisa mengendalikan telinga, tidak bisa mengendalikan lisan, tidak bisa mengendalikan pikiran, tidak bisa mengendalikan syahwat, tidak bisa mengendalikan keinginan, tidak bisa mengendalikan amarah, tidak bisa mengendalikan hati. Nah, orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri, maka dia tidak belum termasuk orang yang sabar, akan bermasalah, ya. Memang Allah akan menguji kita. Sabar itu ada 4 tempatnya. Satu, sabar ketika sedang menjauhi maksiat. Nah, ini yang paling berat, ya. Yang kedua, sabar ketika taat. Kita sudah rasakan waktu taraweh kemarin, semuanya perlu kesabaran, dan baca Quran, sedekah, bayar zakat, semua perlu kesabaran. Karena kalau tidak, dia tidak bayar zakat. Ya, zakat mal, ya. Lalu yang selanjutnya, sabar ketika menghadapi musibah. Dan ada satu lagi, sabar ketika menghadapi perkataan orang. Nah, ini dimasukkan khusus karena ada ayatnya khusus. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Jika orang-orang yang jahil, orang yang jahil ini bukan semata bodoh, tapi orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, bisa suami, bisa istri, orang tua, anak, tetangga, siapa aja, pokoknya ketika orang jahil, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, berkata sesuatu yang nggak enak, nah ini ujian ketawaduan. Kalau orang tawadu itu bukan, salah satu ujiannya adalah akan diberikan oleh Allah orang-orang yang berkata yang tidak baik. Qalu salaman. Dan orang yang lulus akan mengatakan perkataan yang membawa keselamatan. Jadi tolong digarisbawahi bahwa wabasyiri sobirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Ini penting hadirin, karena salah satu orang yang dijamin tidak rugi dalam hidupnya adalah orang yang tawasobis sober, ya. Orang yang saling berwasiat dalam kesabaran. Semua orang berjatuhan, lihat di berita-berita, pasti dia tidak sabar. Tidak sabar, ketua KP titik-titik, ya, tidak sabar sehingga dia di negeri orang tergelincir berzina. Ketua KP titik-titik lagi tidak sabar sehingga dia memeras. Ketua ini tidak sabar sehingga begitulah, silakan saja lihat. Pasti muaranya adalah dia tidak berhasil mengontrol dirinya. Nah, sebetulnya Ramadan ini adalah mujahadah untuk mengendalikan diri. Luar biasa. Maka harusnya kita lebih rileks, ya. Nah, apa sih cirinya orang yang sabar? Tenang, adem hatinya tuh. Lanjut adalah yang ketiga, kita akan berbuat baik. Tapi semua kebaikan kita tidak akan membuat kita bahagia, kecuali kita belajar, paham, dan melatih diri menjadi orang ikhlas. Seperti kita tahu bahwa setan itu tidak bisa menipu dua kelompok, satu mukhlasin dan yang kedua mutawakilin. Mukhlasin dan mutawakilin itu sama muaranya, yaitu tidak berharap dari makhluk. Kalau orang ikhlas di dalam melakukan sesuatu, dia tidak ngarep-ngarep apapun kecuali Allah ridho, pahala di sisi Allah. Dan orang yang tawakal itu dia tidak bersandar dalam hidupnya kecuali hanya kepada Allah. Makin tidak berharap dari makhluk dalam bentuk apapun, tidak bersandar ke makhluk, itu setan benar-benar tidak berdaya. Bacakan hadisnya tentang setan tidak berdaya itu, ya. Ini.
Mudah-mudahan bisa membuat kita semakin bulat untuk menjadi orang yang ikhlas. Ini surat An-Nahl 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laisalahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihi yatawakkalun. Dan sesungguhnya setan itu tidak punya kekuasaan. Tidak ada kekuasaan bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sedangkan dalam surat Al-Hijr agak panjang, iblis berkata, berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, yang ikhlas di antara mereka. Jadi setan itu kerjanya menampakkan baik perbuatan dosa dan maksiat, menampakkan seperti menguntungkan sesuatu yang merugikan, menyenangkan sesuatu yang menjerumuskan, dibulak-balik lah dengan bisikannya. Tapi untuk orang ikhlas nggak bisa. Ya, oleh karena itu kita harus benar-benar ikhlas. Ikhlas itu menurut para ulama, satu, mengharapkan ridho Allah semata, dan yang kedua, boleh mengharapkan pahala akhirat. Itu termasuk ikhlas. Nah, oleh karena itulah, sebelum melakukan apa-apa harus tanya niat. Kalau orang ikhlas, dia jarang kecewa. Orang ikhlas itu akan nyaman hidupnya. Orang ikhlas itu akan kuat dalam amalnya. Orang ikhlas itu akan istiqomah. Latihannya adalah jangan selalu ingin diketahui orang, perbanyak rahasia-rahasia ya. Yang diketahui boleh, tapi harus ada amalan rahasia. Yang kedua adalah apakah ada orang dengan tidak ada orang sama atau tidak. Kalau ada orang jadi bagus, tidak ada orang kita malah jadi jelek gitu. Pokoknya kalau beda lah, ada orang dengan tidak ada orang itu pasti karena orang. Dan yang ketiga, ciri orang ikhlas tuh antang ya. Kalau kurang ikhlas, dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Tapi orang ikhlas, puji, caci sama saja. Tidak ada apa-apanya. Ya, antang saja. Mau orang muji, mau orang nyaci, ya semangawel lah. Ya, yang ngasih pahala mah Allah. Yang keempat, orang ikhlas itu tidak ingin dihormati, tidak ingin dihargai karena amal-amalnya. Jadi tidak memerlukan privilege dari orang lain karena amal yang dia lakukan. Itulah sebabnya berzakat itu bagusnya dititipkan ke lembaga ya. Kalau DT kan ada DT Peduli. Kenapa? Pertama, lembaga itu memang di zaman sahabat juga ke lembaga, walaupun tidak wajib. Kemudian lembaga itu bisa mengatur zakat itu, zakat proporsi yang benar kepada yang berhak. Dan yang ketiga, menghindari kita merasa berjasa karena memberi zakat. Jadi kalau kita ngasih zakat langsung, pada kitanya itu seakan-akan kita lebih tinggi. Padahal ini bukan punya kita hanya menyampaikan saja haknya. Tapi kalau kita ngasih zakat, seakan-akan hati kita tuh, wah saya sudah nolong kamu nih, saya sudah ngasih kepada kamu. Dan juga yang diberi zakat, jadi merasa hutang budi kepada yang eh, memberikan zakatnya, padahal itu emang udah hak dia. Jadi memang kalau zakat, atau begini, zakat mal sesudah dihitung, titipkan kepada lembaga, kemudian boleh lembaga kita kasih daftar yang harus kita beri, tapi kalau lembaganya terlalu sibuk, sebagian juga bisa diambil oleh kita dan kita minta seseorang menyampaikan kepada pihak-pihak yang kita kehendaki tanpa kita harus langsung, karena nanti kita akan merasa berjasa, merasa penting.
karena sudah berzakat. Dan yang kelima, supaya ikhlas itu adalah lakukan, lupakan. Jadi jangan nunggu-nunggu orang lain tahu, orang lain berterima kasih, orang lain balas budi, orang lain ya nggak ada. Jadi orang ikhlas mah udah lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Jadi sudah selesai ya, ketika dia melakukan, dia sudah merasa selesai karena yakin bahwa sebetulnya bukan kita ya yang memberi rezeki. Contoh lagi nih, kita sedekah ke anak yatim. Sebetulnya itu rezeki anak yatim. Udah tertulis di sisi Allah, ini rezeki mereka. Dan kita dipilih oleh Allah jadi jalan sebagai ujian. Kalau kita menjaga keikhlasan, sadar ini dari Allah untuk mereka, dan kitanya jalan, tidak memerlukan pengakuan, pujian, penghargaan, jadilah rezeki kita. Tapi ketika kita menyampaikan anak yatim, ini jerih payah saya, ini keringat saya, nggak gampang loh, dan memerlukan ucapan terima kasih, pengakuan, balas budi, ini berarti kita tidak lulus. Jadi harus belajar untuk pikun ya. Dan yang terakhir, kita seperti di dalam surat Ali Imran 133 sampai 135, ciri orang takwa yaitu kalau kita berbuat dosa, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ard, bersegera. Di dalam Ali Imran 135 ya, kalau wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Kalau kita tergelincir berbuat salah, itu segera ingat Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, dan segera minta ampun kepada Allah. Secepatnya. Sekecil apapun kesalahan. Kalau kita merasa, aduh ini bahaya nih. Allah melihat kita istighfar, atau kita tobat, sholat tobat, segera. Nah, orang-orang yang akan dicintai Allah bukan orang yang tidak punya dosa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jadi kecepatan kita untuk segera ingat Allah, menyadari, astagfirullah, saya tadi hilaf, tadi saya salah ngomong, astagfirullah, mata tidak terjaga, astagfirullah, tadi saya emosi, ampun ya Allah, ampun. Nah, Allah tahu pergerakan, Allah melihat kita lagi berbuat dosa, tapi Allah juga melihat kita segera ingat Allah, segera minta ampun, apalagi kalau sholat, kemudian bertobat, dan dia berhenti. Jadi sekuat tenaga untuk tidak terpikir untuk mengulanginya lagi. Nah, ini amalan sangat penting karena di sana disebut innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabin, sangat mencintai orang yang taubat dan mensucikan diri. Oleh karena itu istighfar terus, karena sesungguhnya ya setiap kita aktivitas itu pasti cenderung melakukan dosa. Dalam sendiri ketemu orang, kalau ketemu orang mata melihat, akan menilai, menjigak itu ya, kok bajunya itu lagi, apa sajalah, berapa kilo ini, ada aja itu ya, mata, pikiran, nanti keluar ucapan jadi gibah, itu dosa. Setiap ngobrol cenderung jadi dosa. Ada ujub, ada ria, ada pamer amal, ada menghina orang, ada ditambah-tambah omongannya pakai bohong, ada sok pinter, ada sok tahu, ada nggak mau kalah, ada sibuk ngebela diri padahal dia salah, ada memojokkan orang, ada mempermalukan, ada gibah, ada fitnah. Ngobrol tidak aman. Makanya segera sesudah ngobrol, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Karena bisa dosa. Dalam kesendirian juga buka HP, yang dilihatnya itu ada yang bagus, ada yang mubah, ada yang haram. Tapi selain itu, berapa banyak waktu kita yang keluar untuk sesuatu yang mubah. Kalau mubah itu dia nggak dapat dosa, nggak dapat pahala ya.
Tapi dia kehilangan kehilangan waktu yang berharga. Misal kita lihat sesuatu, nggak jadi pahala, nggak jadi dosa. Misal ya, tapi 1 jam kesempatan mendekat kepada Allah hilang. Ini pun harus ditobati. Jadi bersyukurlah terus setiap waktu seperti yang diminta Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika datang saatnya ujian, sudah nggak usah rewel, jalanin saja, terima, ridho. Ini emang episodenya, emang ujian ini penggugur dosa, ujian ini bisa menambah pahala. Nggak usah berkeluh kesah karena pasti ada kebaikan dalam ujian hidup ini. Kemudian kalau melakukan sesuatu, pastikan tanya dulu niatnya, kenapa saya melakukan ini? Ya Allah, semoga Engkau ridho. Saya masak, semoga Engkau ridho. Saya ngepel, semoga Engkau ridho. Saya ngantar anak sekolah, semoga Engkau ridho. Saya berbuat baik kepada pendamping hidup saya, semoga Engkau ridho. Terus luruskan niat. Ini yang membuat Allah cinta, ya. Karena innallaha yuhibbul muhsinin. 5 kali itu yang paling banyak disebut dalam Quran. Kalau tadi 3 kali dan 2 kali, kalau muhsinin 5 kali. Muhsinin itu adalah orang yang sibuk merasa dilihat Allah sehingga yang dilakukannya hanya untuk Allah. Dan yang terakhir, berbanyak istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. 1, hatinya akan dihilangkan kegelisahan, kecemasan, kegalauan. 2, wa min kulli doikin makhrajan, akan selalu ada jalan keluar apapun urusannya, ada saja. Dan yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki, pertolongan dari yang tidak terpikirkan, tidak terduga sama sekali. Itu memang janji Allah bagi orang yang terus-menerus istighfar. Hidup ini hanya 4 kejadian, dapat nikmat, dapat musibah, berbuat baik, dan tergelincir. Dan 4-nya ada kunci yang bisa membuat kita dicintai Allah dalam 4 keadaan itu. Syukur, sabar, ikhlas, dan segera taubat. Inilah akhir perjumpaan kita di bulan Ramadan ini, Ibu Bapak sekalian. Setengah jam, terima kasih Majelis Ta'lim Aisyah. Ya, terima kasih semuanya ibu-ibu, bapak-bapak yang menyimak. Alhamdulillah, selamat kembali ke kemana ya. Selamat mudik yang menjadi amal soleh. Jaga diri baik-baik. Kalau merasa manfaat dari pertemuan ini, maka yang dibagikan adalah ilmu. Karena ilmu itulah sebetulnya pupuk iman dan pemandu amal. Jangan pernah berhenti memahami agama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, terimalah semua ikhtiar kami ini. Terima saum kami, sholat kami, qiyamul lail kami, amal-amal apapun yang dapat kami lakukan. Terima ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah yang kuasa menghapuskan semua dosa, yang sangat menyukai menghapuskan dosa hamba-hambanya. Maka tolonglah ya Allah, hapuskan semua dosa dan aib kami. Ya Allah, Allahumma rzuqnal istiqomah, istiqomahkan kami. Walaupun Ramadan ini berakhir. Berikan kami umur bisa berjumpa dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang, ya Allah. Namun andai ini yang terakhir dalam hidup kami, kami mohon jadikan Ramadan inilah yang bisa mempertemukan kami denganmu. Menjadi bekal kami husnul khatimah, menjadi bekal kami semua jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.